Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammadin. Ali Imran 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah atau jadilah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Kuntum adalah atau jadilah kalian khaira ummatin, sebaik-baik umat. Kita berusaha menjadi umat yang terbaik. Kita berusaha menjadi umat yang terbaik, tidak putus asa. Jadi kita berusaha menjadi umat yang terbaik, yang punya harapan, tidak putus asa. Tidak putus asa, tidak putus harapan. Jadilah kalian sebaik-baik umat. Berarti apa? Kita berusaha menjadi umat yang terbaik, yang tidak putus asa. Ukhrijat linnasi, dikeluarkan, maksudnya dilahirkan untuk manusia. Ukhrijat, dilahirkan atau dikeluarkan, maksudnya dilahirkan, linnasi, untuk manusia. Satu, kita memperbanyak ingat bahwa kita dilahirkan atau dikeluarkan, bukan lahir tapi dilahirkan. Kita memperbanyak ingat bahwa kita dilahirkan. Kita dilahirkan, jadi bukanlah lahir. Tulis saja nomor 1, kita memperbanyak ingat atau sadar bahwa kita dilahirkan oleh Allah, bukan lahir. Orang kalau sudah menyadari ini, bahwa dilahirkan itu sudah kebaikan. Sudah kebaikan. 2, kita berusaha berbuat untuk manusia. Kita berusaha berbuat untuk manusia. Kita berpikir untuk manusia lain, bukan menuruti perasaan sendiri, kemauan sendiri, dan pikiran sendiri. Jadi satu tadi apa? Kita sadari bahwa kita itu dilahirkan oleh Allah. Ukhrijat, dikeluarkan, dilahirkan oleh Allah, bukan lahir sendiri. Maka siapa yang yakin, yang banyak ingat bahwa kita dilahirkan bukan lahir sendiri, tapi kita katakan, kita banyak mengatakan, ya Allah, saya dilahirkan, ya Allah. Ya Allah, saya dilahirkan, ya Allah. Ya, maka itu sudah mendapat pahala. Mengamalkan Al-Quran, Al-Quran sekecil apapun sudah kebaikan.
saya dilahirkan ya Allah, bukan lahir sendiri. Linnasi, untuk manusia, kita berbuat kebaikan yang bermanfaat untuk manusia. Kita tidak memikir kemauan sendiri, pikiran sendiri, dan perasaan sendiri. Walaupun kadang-kadang ngomongnya kita astagfirullahaladzim, kadang-kadang subhanallah, enaknya makanan ini, ya itu kepentingan sendiri. Maka hendaknya kita memikirkan orang lain, berbuat kebaikan untuk orang lain. Pertama, memberi dulu, memberi keuntungan bagi orang lain, entah itu memberi makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya yang manfaat untuk orang lain. Selanjutnya kita mengajak mereka untuk pada kebaikan. Ini ukhrijat linnasi, dikeluarkan atau dilahirkan untuk manusia, bukan untuk diri kita sendiri. Makanya pertanyaan-pertanyaan bagaimana caranya saya makan enak, jangan gitulah. Bagaimana kita mengajak orang sholat, itu aja. Kita perbanyak itu. Gimana murid-murid aliyah, murid sanawiyah itu rata-rata juga tidak sholat di mana-mana, apalagi yang SMP SMA. Daripada yang sholat, lebih banyak yang tidak sholat. Itulah kita berjuang mengajak itu. Bagaimana caranya? Kita tidak ribet dengan urusan pribadi. Ukhrijat linnasi, dikeluarkan pada manusia atau untuk manusia. Ta'muruna bil ma'rufi, kalian mengajak kepada kebaikan. Kita berusaha mengajak pada yang ma'ruf. Kita mengajak kepada yang ma'ruf. Itu amar ma'ruf. Nomor satu, kita mengajak pada yang ma'ruf, tanpa harus kita merasa yakin sudah bisa menjalankan, tanpa harus merasa yakin sudah menjalankan. Walaupun belum bisa menjalankan sepenuhnya, tapi kita mengajak pada diri dan orang lain. Meskipun guyon-guyon kita hindari tidak amar ma'ruf. Nomor dua, pada yang kita pahami, pada yang kita mengerti, atau gini aja, kebaikan yang kita mengerti itu yang kita ajak padanya. Kebaikan yang kita mengerti kita ajak padanya. Artinya ma'ruf itu kebaikan yang dimengerti. Artinya begini, orang itu belum sholat, tapi kalau diajak sholat lari dia, berarti jangan diajak sholat dulu, paling diajak Jumatan atau yang lain. Ya, ini ta'muruna bil ma'ruf, dari kata arafa, mengerti. Wa tanhauna 'anil munkar, atau gini aja, nomor dua tadi pada yang kita mengerti, ya kita mengajak pada itu. Maka, atau dengan kata lain, ditulis tambahan ya, dengan kata lain kita mengajak pada kebaikan yang sekuatnya. Berarti mengajak pada yang sebaiknya, berarti apa? Kita keluarkan harta kita untuk mengajak pada kebaikan. Kita keluarkan tenaga kita untuk mengajak kebaikan, dan kita keluarkan pikiran kita mikir untuk mengajak
kebaikan. Kita hilangkan tersinggung, tersindir dan lain sebagainya karena mengajak kebaikan. Kalau sudah tersinggung, tersindir, merasa tidak enak dan sebagainya, ya jangan jadi pejuang. Tapi kalau begitu ya jangan minta surga, ya. Naudzubillah. Kita hindari perasaan tidak enak, perasaan sungkan dan sebagainya. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang pada kemungkaran. Ya kita berusaha melarang, mencegah pada kemungkaran sekecil apapun. Kita mencegah pada kemungkaran sekecil apapun. Misalnya kita ikut menjual HP, jual beli HP, dagang HP. HP itu pakai apa? Banyak mana untuk kemungkaran atau kebaikan? Nah kalau gitu ya jangan jaga toko HP kalau gitu ya. Masa hidup di dunia sekali saja kok mengajak pada kemungkaran, memberi fasilitas pada kemungkaran. Sekecil apapun kita hindari kemungkaran dan kita melarang pada kemungkaran. Sekecil apapun kita laksanakan melarang pada kemungkaran. Apa misalnya? Kita melarang kemungkaran sekecil apapun. Apalagi yang sudah jelas-jelas nyata itu kemungkaran. Ada anak mau pacaran, pinjam HP, dipinjami, janganlah, haram itu. Saya tidak ikut pacaran kok, saya cuma meminjami HP. Itu namanya tidak mencegah pada kemungkaran. Itu juga kena dosanya, juga disiksa oleh Allah, disiksa oleh malaikat di neraka dengan siksaan yang pedih. Untuk meraih surga tidak diberi oleh Allah gara-gara tidak mau mencegah pada kemungkaran. Ada anak laki-laki mau pacaran dengan anak perempuan. Mbak, titip salam pada mbak ini ya, tolong sampaikan salam dari saya. Kemudian kok disampaikan, itu sama dengan tidak mencegah pada kemungkaran. Itu ahli neraka, pasti disiksa di neraka, tidak mungkin tidak, sebab itu kemungkaran juga. Meskipun belum bisa menjauhi kemungkaran 100%, tapi kita berusaha melarang kemungkaran. Sebab melarang kemungkaran itu tidak hanya untuk diri kita saja, tapi juga untuk diri kita dan orang lain. Mungkin kita melarang mungkar, padahal kita kadang-kadang keterucut atau terlanjur. Barangkali dengan melarang itu kita menjadi atau dijadikan oleh Allah sama dengan melarang diri sendiri. Allahumma, sekecil apapun kita larang kemungkaran, dan upaya apapun kita jalankan untuk melarang kemungkaran. Apalagi kemungkaran, tidak sholat, itu juga mungkar kan? Sudahlah, program ini kita laksanakan selama hidup kita di dunia. Kita berusaha menjadi orangnya Allah. Pacaran itu definisinya apa sih? Tadi ada yang tanya definisinya pacaran. Sudah berkali-kali Abah mengatakan, kalau kamu mencari definisi, maka jangan dicari di buku-buku lain. Dulu kan mencari definisi pacaran misalnya dalam Al-Quran. Bahasa yang ada dalam Al-Quran yaitu wala taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Cari dulu persamaannya dalam Al-Quran itu apa. Di kamus-kamus, ya kamus itu, kamu belajar kamus gak ada pahalanya, tapi kalau kamu belajar Al-Quran ada pahalanya. Pemula agama Hindu misalnya, pemula agama Hindu
Nggak usah dicari di kamus dulu, carilah dalam Al-Quran. Apa persamaannya pemeluk agama Hindu? Yaitu orang kafir ahli kitab, gitu aja. Pacaran apa? Bahasa Al-Quran tentang pacaran, ya mendekati zina. Larangan pacaran, ya larangan mendekati zina. Walaupun sudah punya suami istri tapi mendekati zina, ya haram saja. Hukum pacaran misalnya, ya berarti ambil saja wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Atau yang ada mau bikin penelitian tentang apa? Pendidikan agama Islam melalui mencegah pacaran, pencegahan pacaran. Efektivitas apa? Pendidikan agama Islam melalui pencegahan pacaran. Sebab kalau sudah pacaran mendekati zina, maka apa? Maka perbuatan sholat itu ya nggak diterima. Berarti bagaimana caranya pendidikan agama Islam itu bisa efektif? Apakah dengan cara mencegah pacaran itu bisa efektif? Ya, buktikan aja, teliti aja. Nah, untuk larangan mendekati zina apa? Berarti menganjurkan nikah. Makanya kalau bisa usul pada pemerintah bahwa usia nikah jangan dibatasi minimalnya. Ya. Jangan dibatasi minimalnya. Walaupun anak laki-laki itu masih usia SMA atau SMP, kalau sudah balik ya biarlah mereka nikah. Katanya kondisinya belum siap mental, kata siapa? Ini, jadi kita berusaha apa? Mencegah mungkar sekecil apapun. Wa tu'minuna billahi, dan kalian iman pada Allah. Kita berusaha iman meskipun sedetik. Kita berusaha terus iman meskipun sedetik. Sebab iman meskipun sedetik tetap berpahala besar. Iman walaupun sedetik tapi tetap berpahala besar. Seorang iman atau yakin dalam hatinya itu yakin bahwa aku ini diciptakan oleh Allah, itu saja, sedetik saja sudah kebaikan. Sedetik saja sudah kebaikan. Ya Allah, Engkau Maha Agung, itu hanya sedetik sudah kebaikan, apalagi berdetik-detik. Paham ya? Wa tu'minuna billahi, dan kalian beriman pada Allah. Kita beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah meskipun sedetik. Kita tidak buang waktu meskipun sedetik untuk iman pada Allah. Atau kita iman pada Allah meskipun sedetik waktu yang ada. Seorang sakit, ya Allah, saya ridho atas ketentuan sakit ini ya Allah, walaupun hanya 2 detik 3 detik, itu loh kebaikan. Dan kalau ditambah lagi, maka akan menjadi kebaikan lagi. Ya, wa tu'minuna billahi, dan kalian iman kepada Allah. Ini perbuatan disukai oleh Allah. Misalnya perbuatan nikah disukai oleh Allah, sedetik saja, percaya itu, maka kebaikan. Pacaran atau mendekati zina itu dilarang oleh Allah dan membawa apa? Neraka, siksa neraka. Sedetik ingat begitu, sudah. Sedetik itu langsung apa? Disukai oleh Allah dan membawa tambahan ilmu. Walau aman ahlul kitabi, dan andai ahli kitab beriman, lakana khairul lahum, sungguh baik bagi mereka.
Walau aman ahlul kitabi, andai ahli kitab beriman. Kita jangan tersindir lah. Kita yakini bahwa Al-Quran meskipun menyebut ahli kitab adalah untuk kita, atau kita yakini Al-Quran untuk kita meskipun menyebut ahli kitab. Walau aman ahlul kitabi, dan andaikan ahli kitab itu beriman, maka kita tidak mengatakan bahwa orang ahli kitab itu andai beriman, ya kita juga ya. Lakana khairul lahum, sungguh adalah baik untuk mereka. Kita yakini bahwa keimanan itu kebaikan untuk kita. Nomor satu, kita yakini bahwa iman itu kebaikan untuk kita. Banyak yang ngantuk ya. Jadi Allah berfirman, andai ahli kitab itu beriman, maka kita tidak hanya ahli kitab saja, kita juga. Ya. Lakana khairul lahum, sungguh itu baik buat mereka. Berarti iman itu baik untuk kita, bukan untuk orang lain. Apa tadi yang nomor satu? Bahwa keimanan itu kebaikan untuk kita, bukan untuk orang lain. Bukan untuk orang lain. Amal soleh kita baik untuk kita, bukan untuk orang lain. Misalnya kita mengajar pada anak-anak, pada murid, kita ajar Al-Quran, tapi ternyata kita mengajar itu tidak ada hasilnya, maka bukan ke amal soleh mengajar itu kebaikan untuk orang lain, untuk murid saja, bukan, itu kebaikan untuk kita. Urusan berhasil atau tidak masalah, yang penting kebaikan untuk kita. Nomor dua, kita mengomentari dengan komentar Al-Quran. Kita mengomentari orang ya kan dengan komentar Al-Quran. Misalnya, andai ahli kitab itu beriman, sungguh kebaikan untuk mereka. Andai orang yang di TV-TV itu tidak begitu, sungguh kebaikan untuk mereka. Kita komentari dengan Al-Quran. Minhumul mu'minun, di antara mereka orang ahli kitab itu ada orang-orang yang beriman. Di antara Yahudi dan Nasrani itu ada orang yang beriman. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Ya mungkin satu di antaranya itu kita dakwah kepada mereka, barangkali mereka iman, ya kan? Tapi bukan itu dulu. Nomor satu, iman itu adalah dalam hati, bukan dalam golongan. Dalam golongan, nama golongan maksudnya apa? Bukan pada nama golongan, partai dan sebagainya. Di antara mereka ada orang yang beriman. Di antara ahli kitab itu, Yahudi Nasrani itu ada yang beriman. Maka sebenarnya iman itu di dalam hati, bukan nama golongannya. Walaupun partai, misalnya partai apa, itu juga ada orang berimannya. Jangan hanya diolok. Nomor dua, kita berdakwah sekalipun pada ahli kitab atau golongan yang lain. Sekalipun pada ahli kitab atau golongan yang lain. Sebab mungkin mereka beriman. Jadi kita dakwah, kita ajak. Sebab dalam Al-Quran disebutkan minhumul mu'minuna, di antara mereka ahli kitab itu, Yahudi Nasrani itu ada yang beriman, orang-orang mukmin. Sebab misalnya di Yahudi misalnya, syariatnya memang begitu, nggak sama. Tapi kalau sudah di tingkat thariqat, hakikat, itu bisa sama. Makanya banyak para wali itu dakwah kepada orang Hindu dan sebagainya. Pada orang Hindu didakwai, sehingga orang Hindu pun akan hatinya menjadi iman. Sehingga iman pada Allah, iman pada hari akhir, kemudian berbuat baik. Ini minhumul mu'minuna, di antara mereka ahli kitab itu ada orang-orang yang
beriman. Nomor 2 yaitu kita berdakwah sekalipun kepada ahli kitab, sebab mungkin mereka beriman. Walaupun kepada anak bajingan misalnya, pada berandal-berandal, kita aja dakwah, kita dakwah aja tentang Allah, tentang akhirat. Awake dhewe sing Gusti Allah, ya. Kita dicipta oleh Allah. Kita dicipta oleh Allah itu nanti akan dihidupkan selama-lamanya oleh Allah. Itu sudah termasuk apa? Dakwah. Nomor 3, kita hindari mengolok golongan. Kita hindari mengolok golongan. Apa partai unyil itu? Partai unyil itu orang bajingan. Ya bukan partainya kan. Kita hindari mengolok golongan. Ngecap pokoknya orang NU mesti surga. Orang HTI nggak mungkin surga. Ojo gitu ya. Jangan gitu. Itu orang goblok itu ya. Aja golongan-golongan. Kalau NU masuk surga, kalau Gus Dur masuk surga, tapi PKS tidak masuk surga, ya janganlah, jangan mengolok golongan begitu. PKB masuk surga, PAN tidak masuk surga, ya kalau PAN itu memang panas, sebab di PAN itu menjadi apa? Jangan mengolok begitu. Kita hindari mengolok golongan, tetapi kita ajak. Ya, gara-gara anaknya di partai PKB, maka partai yang lain yang tidak cocok diolok. Gara-gara suaminya NU, maka mengolok yang lain tidak ahli surga. Memang surga itu khusus orang NU apa? Katanya ahli sunnah wal jamaah itu hanya NU. Ya keliru sih, keliru. NU itu dulu partai gitu aja. Kemudian sekarang bukan menjadi partai. Itu jamiah untuk perjuangan. Sama Muhammadiyah juga jamiah perjuangan. Kita hindari mengolok golongan. Jangankan kok orang NU mengolok Muhammadiyah, mengolok PKS, mengolok PKNU dan sebagainya. Orang Yahudi Nasrani itu loh jangan diolok. Bang, minhumul mu'minuna waqtaruhum, dan kebanyakan mereka fasiquna, waqtaruhumul fasiquna, waqtaruhum, dan kebanyakan mereka al-fasiquna, orang-orang fasik. Bagaimana kalau kita menghadapi, cara mengamalkan begini? Kebanyakan orang ahli kitab itu adalah fasik, yaitu kita tidak mengikuti. Cara mengamal, kita hindari mengikuti kebanyakan ahli kitab yang fasik. Kita hindari mengikuti kebanyakan ahli kitab yang fasik. Mudah-mudahan manfaat. Tirukan 3 kali ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ayo lagi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. 2 kali lagi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ta'muruna wa tu'minuna billah. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Dari kuntum. Kuntum khaira
ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Lagi. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum walau an ahlul kitab lakana khairan lahum walau walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Lagi. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun 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 walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Lagi. Kuntum khaira ummatin ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi